Jurang dosa sangat terkenal di Laut Ibel $1, dan jurang dosa tidak hanya ada satu, tapi total ada tiga. Ketiga tempat ini identik dengan tempat-tempat berbahaya di Laut Ibel $1, dan para dewa biasa tidak akan pernah berani memasukinya. Orang tua Yanshan sangat bijaksana dalam memilih untuk datang ke sini. Medan di sini rumit dan Anda tidak dapat menggunakan gerakan membasmi yang terlalu menakutkan, jika tidak maka akan menyebabkan ruang tersebut runtuh. Ketika saatnya tiba, kekuatan distorsi ruang yang kuat akan mampu menghancurkan Luli, Wang Sun, dan Pak Tua Yanshan. Pak Tua Yanshan sudah masuk. Wang Sun sedikit ragu-ragu. Luli merenung sejenak dan mengendalikan gunung untuk terbang ke depan, melanjutkan pengejaran. Tidak peduli betapa berbahayanya di dalam, Luli tidak akan mudah menyerah ketika sampai pada titik ini. Laut di depan adalah area kabut hitam yang luas, dengan retakan luar angkasa di mana-mana. Retakan luar angkasa tersebut terus terbuka dan sembuh, seperti binatang raksasa yang bercokol di depan, membuka mulut besarnya dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, dia masih mengeluarkan kepulan asap hitam, yang terlihat sangat menakutkan. Yanshan tua tidak berani melaju terlalu cepat di tempat seperti ini, dan Luli tidak berani melaju terlalu cepat. Siapa yang tahu apakah celah ruang ini masuk ke dalam kehampaan atau pergi ke tempat aneh lainnya. Bagaimana jika Anda masuk dari celah luar angkasa ini dan langsung tersedot ke dalam lubang hitam luar angkasa, dan tinggal di dalam selama setahun, tetapi puluhan ribu tahun telah berlalu di luar? Bagaimana jika sisa ruang ada di dalam dan Anda tidak akan pernah bisa keluar setelah memasukinya? Kedua belah pihak melambat dan berputar di antara celah ruang angkasa. Pak Tua Yanshan bergegas menuju bagian terdalam dari jurang dosa, jelas berharap Luli akan mundur ketika menghadapi kesulitan, atau dia ingin menipu Luli ke bagian terdalam, dan menemukan cara untuk menjebak Luli dan Wang Sun. Luli tetap fokus dan terus-menerus merasakan situasi di sekitarnya, begitu pula Wang Sun. Tempat ini sangat berbahaya, jika tidak hati-hati Anda akan tersedot ke dalam celah luar angkasa. 1 batang dupa, 2 batang dupa, setengah jam. Mereka bertiga masih melakukan perjalanan melaluinya. Lautan penuh dosa ini terlalu besar. Meskipun semua orang bergerak sangat lambat, mereka telah menempuh perjalanan ratusan ribu mil dalam waktu kurang dari setengah jam dan masih belum meninggalkan laut. Untungnya, Pak Tua Yanshan selalu ada di depan, dan Luli bersikeras untuk tidak membiarkannya melarikan diri. Setelah terbang lagi untuk mengambil sebatang dupa, lelaki tua Yanshan di depannya tiba-tiba berhenti, semangat Luli tersapu dan energinya tiba-tiba meningkat. Karena terdapat retakan ruang di beberapa arah di depan, dan sebenarnya saling terhubung. Jika ingin menerobos tengah, kemungkinan tersedot ke celah luar angkasa sangat tinggi, dan Pak Tua Yanshan telah menemui jalan buntu. Hahaha, Luli tertawa dan mengendalikan gunung suci itu untuk terbang perlahan, dan berteriak dengan suara yang dalam. Yanshan tua, lari. Kenapa kamu tidak lari? Orang tua Yanshan berhenti di tempat, wajah dan tubuhnya sedikit kabur, dan dia tidak dapat melihat tubuh aslinya dengan jelas. Dia hanya dapat melihat bahwa dia mengenakan jubah hitam, dan tangannya berubah menjadi cakar yang tajam. Di sana ada noda darah samar di salah satu cakarnya yang tajam. Dia berdiri di udara, menghadap Luli, dengan aura jahat yang mengepul di tubuhnya, menunggu Luli mendekati 5.000 kaki, dan kemudian berbicara. Luli, tolong biarkan aku hidup. Aku berjanji tidak akan memberitahu siapapun, tentang identitasmu, dan aku tidak akan pernah menemukanmu lagi. Masalahmu, jika kamu ingin membasmiku, kamu juga akan tercekik oleh kekuatan distorsi ruang ketika aku menyerangmu dengan seluruh kekuatanku. Mata Wang Sun berbinar, dan dia segera mengirim pesan kepada Luli. Jangan dengarkan dia. Orang ini memiliki reputasi buruk di dunia Ibel $1. Dia berubah-ubah, kejam dan licik. Tuan Lu akan menemukan kesempatan untuk membasmi dia untuk menghindari masalah di masa depan. Luli mengangguk sedikit, perlahan mengangkat pisau pembasmi Ibel $1 di tangannya, menunjuk ke arah Yanshan tua, dan berteriak. Yanshan tua, jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan, serahkan padaku dan layani aku selama 10.000 tahun, dan saya akan memberi Anda kebebasan Anda. Saya mengetahui bahwa Anda adalah World of Warcraft, saya juga menerima budak jiwa Warcraft saat itu. Setelah mengikuti saya selama beberapa dekade, saya memintanya untuk mengikuti Si Meng kembali ke alam Ibel $1. Si Meng pasti sudah tidak asing lagi bagimu, kan? Itu adalah Si Yang, keluarga kerajaan dari klan Warcraftmu. Nak! Budak jiwa. Orang tua Yanshan berkata dengan marah. Ini sama sekali tidak mungkin. Luli, jangan memaksaku terlalu keras, kalau tidak aku akan mati. Masukkan artefak luar angkasaku dulu. Luli dan Wang Sun mengakui bahwa jika perang pecah, kemungkinan besar ruang angkasa akan runtuh, dan kekuatan distorsi ruang yang kuat akan menghancurkan tubuh Wang Sun dalam sekejap.
Luli sendiri takut, tapi jangan lupa bahwa Luli pernah menyadari jurus mematikan yang disebut Space Twist. Prinsip putaran ruang ini adalah menggunakan kekuatan distorsi ruang untuk menghancurkan musuh, jadi Luli masih yakin bahwa meskipun ruang itu runtuh, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan bertahan hidup. Tidak ada keraguan bahwa Patua Yanshan akan dibasmi, jika Luli masih sedikit menyesal sebelumnya. Setelah mengetahui bahwa Patua Yanshan adalah monster, dia tidak lagi memiliki keraguan di dalam hatinya. Klan Warcraft adalah ras asing. Patua Yanshan membasmi begitu banyak anggota klan di Laut Ibel $1. Orang ini pantas mati. Luli mengendalikan dua gunung suci lainnya menjadi berdiameter 1 kaki, terbang mengelilinginya, dan perlahan terbang ke depan dan berteriak, orang tua Yanshan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Maukah kamu menyerah? Aku lebih baik mati daripada menyerah. Orang tua Yanshan berteriak dengan marah, lalu dia melambaikan tangannya dan menyebarkan miliaran cahaya dingin. Pada saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba mulai berubah. Satu berubah menjadi dua, dua berubah menjadi 4, dan akhirnya berubah menjadi ratusan tua, orang Yanshan. Luli saat itu memiliki rahasia cermin yang juga bisa dikloning, tapi itu sangat berbeda dengan tiruan Patua Yanshan. Pikiran spiritual Luli sangat kuat, tetapi ketika dia menyapu pikiran spiritualnya, dia menemukan bahwa segala sesuatu adalah wujud aslinya tanpa cacat apapun. Minum. Luli melepaskan kekuatan ruang untuk menekannya. Tubuh palsu pasti tidak akan memiliki kekuatan tempur yang sama kuatnya dengan tubuh asli. Begitu kekuatan ruang angkasa ditekan, ia akan segera runtuh. Hal ini mudah untuk dibedakan. Sungguh, segera setelah kekuatan ruang ditekan, semua bayangan runtuh, hanya menyisakan satu tubuh nyata yang dengan cepat ingin mendekati Luli. Namun, tubuh asli berubah menjadi hantu pada saat ini, dan tidak ditekan oleh kekuatan ruang, dan bergegas menuju Luli dengan cepat. Jelas. Patua Yanshan ingin mengikuti contoh melukai Wang Sun sekarang dan ingin mendekati Luli dan membasminya. Mata Luli menjadi dingin, dan lelaki tua Yanshan berubah menjadi bayangan. Gunung suci itu mungkin tidak akan berguna jika dia menabraknya, dan cacing kosong mungkin juga tidak ada artinya. Meskipun dia memiliki armor artefak tingkat super, dia tidak ingin Patua Yanshan mendekatinya, karena banyak situasi yang tidak terkendali akan muncul. Minum. Luli memiliki banyak pemikiran yang melintas di benaknya, dan akhirnya dia memasangkan cincinnya dan banyak serangga kosong diam-diam memasuki tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengangkat pisau pembasmi Ibel $1 dan menebasnya dengan keras. Dia tahu betul bahwa serangan ini kemungkinan besar akan menyebabkan ruang runtuh, tetapi dia yakin bahwa dia dapat menahan kekuatan distorsi ruang. Demi alasan keamanan, dia tidak bisa membiarkan Patua Yanshan mendekat. Ketika pisau itu dipukul, ruang di sekitarnya tiba-tiba berguncang lapis demi lapis, dan banyak retakan spasial membuat lubang yang lebih besar. Setelah cahaya pedang berputar 2 kali di udara, 2 celah ruang di kedua sisi langsung runtuh, dengan cepat menyebar ke sekeliling, dan ruang itu mulai runtuh sepotong demi sepotong. Mundur. Hati Luli mencelos saat dia melihat ruang di sekitarnya dengan cepat runtuh, dan dia mundur dengan keras. Orang tua Yanshan di kejauhan tiba-tiba membeku di udara, tubuhnya mengembun menjadi wujud aslinya di udara, dan dia juga berubah. Salah. Luli melihat sekeliling dan ekspresinya berubah drastis, matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan terkejut. Karena, Yanshan tua tidak berubah menjadi monster, tapi berubah menjadi monster setinggi 5 kaki dengan sisik hitam di sekujur tubuhnya, dan yang terpenting, 6 sayap di punggungnya. Ibel $1, Patua Yanshan sebenarnya Ibel $1. Luli tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan lelaki tua Yanshan tertawa dan berkata, Luli, terima kasih telah membuka pintu dosa. Kami, orang-orang dari alam Ibel $1, ingin mengucapkan terima kasih. Kami semua ingin mengucapkan terima kasih kamu, hahaha. Bum bum bum, potongan-potongan ruang runtuh, dan tubuh Patua Yanshan terpelintir oleh kekuatan distorsi ruang yang kuat. Pikiran Luli masih sedikit linglung saat ini, tetapi dia secara naluriah mulai mundur, dan pada saat yang sama dia terus menembakkan aliran kekuatan suci yang menyebabkan ruang berfluktuasi, menyebabkan distorsi spasial di depannya menghilang. Gerbang dosa. Orang-orang dari alam Ibel $1 ingin berterima kasih padaku. Saat dia mundur, pikiran Luli dipenuhi dengan kata-kata Yanshan tua sebelum dia dicincang. Dia memiliki perasaan samar-samar bahwa dia mungkin telah dimanfaatkan kali ini. Yanshan tua memanfaatkannya untuk melakukan sesuatu yang salah, dan hal yang salah ini mungkin mengarah pada Tuhan. Kematian tak terhitung banyaknya orang yang meninggal di dunia. Bum bum bum. Ruang di depannya masih runtuh sepotong demi sepotong, memicu reaksi berantai, dan lebih banyak lagi retakan ruang yang runtuh. Luli harus mundur dengan cepat,
jika tidak, dia mungkin akan terkoyak oleh kekuatan distorsi ruang. Dia mengendalikan gunung suci untuk mempercepat dan mundur dengan cepat, sementara pikiran rohaninya menjelajah ke dalam, berharap situasi terburuk dalam pikirannya tidak akan terjadi. Sial, kuharap tidak terjadi apa-apa, kalau tidak aku akan menjadi orang berdosa di dunia ilahi. Luli berdoa secara diam-diam, meskipun dia tidak melakukannya dengan sengaja dan dimanfaatkan, begitu situasi terburuk terjadi, dia akan memikul tanggung jawab yang besar. Kecepatan Luli meningkat, dan dia terbang keluar dari wilayah laut hanya dalam waktu setengah jam, dia menggunakan lingin armor dan mengintai di dekatnya. Dia tidak berani pergi, jika ada masalah di sini, dia akan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Menemukan karang di dekatnya, Luli melepaskan Wang Sun. Setelah Wang Sun keluar, dia segera mengamati area tersebut. Ketika dia melihat ruang di depannya runtuh sepotong demi sepotong, dia sangat gembira dan berkata, "Tuan, apakah Anda sudah membasmi Pak Tua Yanshan?" Yanshan tua sudah mati, tapi menurutku kita berada dalam masalah yang lebih besar. Wajah Luli serius. Dia mengubah Yanshan tua menjadi ibel $1 dan mengucapkan kata-kata terakhir. Dia memandang Wang Sun, menunggu konfirmasinya. Gerbang dosa. Wajah Wang Sun tiba-tiba menjadi pucat. Dia sedikit gemetar dan berkata, "Tuan, kami harus segera pergi dan segera kembali ke kota Bulan Sabit. Kami harus memberitahu penguasa Pulau Xingyue sesegera mungkin dan memberitahu alam dewa. Jika tidak, sesuatu yang besar akan terjadi." Akankah situasi itu benar-benar terjadi? Luli masih menyimpan sedikit keberuntungan di hatinya. Pasti akan. Wang Sun mengangguk dan berkata, "Jika silsilah saya dicatat dengan benar, tampaknya ibel $1 menyerbu alam dewa dari sini setengah juta tahun yang lalu, dan kemudian diusir oleh 4 kekuatan dewa super. Pada akhirnya, sebuah istana dosa dibangun di sini. Pintunya menyegel saluran penghubung. Pintu ini tidak dapat dihancurkan oleh ibel $1, kecuali orang-orang kuat dari umat manusia. Kami digunakan oleh orang tua Yanshan. Saya pikir ini hanya legenda sebelumnya, tapi sekarang sepertinya itu benar. Diperkirakan kejahatan akan segera terjadi. Pintunya akan terbuka, dan ibel $1 yang tak terhitung jumlahnya akan menyerang alam dewa. Kamu kembali." Luli berpikir sejenak dan melambaikan tangannya. "Kamu harus segera kembali dan melapor kepada penguasa Pulau Xingyue, dan juga memberitahu semua pemimpin pasukan besar terdekat untuk mengatur evakuasi rakyat mereka. Aku akan menjaga sebuah lihat di sini dulu. Jika ibel $1 yang menyerang memiliki level yang relatif rendah, saya akan menemukan cara untuk membasmi mereka semua." "Tuan, jangan gegabah." Wang Sun menjadi cemas dan berkata dengan cepat, "Ketika pintu dosa terbuka, itu pasti akan menarik ibel $1 yang kuat untuk menyerang. Jika Anda mencapai tingkat ibel $1 bersayap 8 atau ibel $1 bersayap 10, Anda akan terbasmi seketika. Dan Anda mungkin juga menjadi ibel $1, jadilah budak ibel $1. Sebaiknya kamu mundur." Setelah masalah ini dilaporkan, 4 kekuatan dewa super dan kekuatan utama di alam dewa tidak akan pernah duduk diam dan mengabaikannya. Wang Sun sangat tidak sabar. Jika Luli mati, Wang Tuo akan mati. Begitu Wang Tuo meninggal, dia dan kekuatan super lainnya dari keluarga Wang akan mati, jadi dia tidak bisa begitu saja melihat Luli mati di sini. "Aku yang menyebabkan masalah, aku tidak bisa mengabaikannya." Luli berkata dengan nada yang tidak diragukan lagi, "Pergilah, ini perintah, kalau tidak aku akan segera membasmimu. Kamu tidak perlu terlalu khawatir, aku pasti akan menghapus hubungan spiritual dari segel jiwa Wang Tuo sebelum aku mati." Bas. Luli juga mengeluarkan manik Tianxi dan menyerahkannya kepada Wang Sun. "Ini artefak luar angkasaku. Istriku ada di dalam, bantu aku melindungi manik ini. Jika aku mati, bantu aku merawatnya. Aku bisa memberitahumu, Luling, orang nomor 1 dalam daftar jenius, adalah saudara perempuanku. Jika kamu tidak berani melindungi istriku, saudara perempuanku akan membasmi seluruh keluargamu. Jangan khawatir Pak, saya pasti akan melindungi istri saya." Wang Sun mengangguk dengan berat, mengambil mutiara Tianxi, menatap Luli dalam-dalam dan berkata, "Tuan, tolong jaga saya akan pergi." "Hei!" Wang Sun berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju kejauhan. Luli menghela nafas panjang dan mengaktifkan armor lingin. Tubuhnya menjadi tidak terlihat, menempel pada bebatuan dan diam-diam memperhatikan jarak. Bum bum bum. Ruang di sana masih runtuh, dan semua retakan ruang telah hilang, hanya menyisakan lubang hitam besar, yang terlihat sangat menakutkan. Kekuatan ruang di sekitarnya menjadi kacau, dan fluktuasi ruang sejauh ribuan mil menjadi sangat jelas dan tidak normal. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, setelah 3 jam,
Tempat di mana ruang itu runtuh berangsur-angsur kembali tenang, dan ruang itu mulai pulih secara otomatis. Ekspresi Luli juga menjadi sangat serius, jika Ibel $1 menyerang, itu akan terjadi setelah ruangan benar-benar stabil. Setengah jam berlalu lagi, dan jurang dosa di depan telah kembali tenang sepenuhnya, dan retakan ruang itu muncul kembali. Kelihatannya tidak ada bedanya dari sebelumnya, tapi hati Luli menjadi semakin berat. Hahaha, hahaha. Tiba-tiba terdengar semburan tawa dari jurang dosa, tawa itu jelas bukan tawa manusia, suaranya sama dengan suara Pak Tua Yanshan, dan terdengar agak janggal. Hahaha, ini alam dewa, inilah nafas alam dewa. Benar, ini adalah alam dewa. Saya tidak menyangka bahwa bagian ini benar-benar terhubung dengan alam dewa. Kami para Ibel $1 benar-benar kembali ke alam dewa lagi. Pergi dan lapor pada Tuan. Serang, kita harus menduduki alam dewa kali ini, dan kita harus menjadikan semua penghuni alam dewa menjadi budak Ibel $1 kita. Alam dewa, ini adalah pusat dunia, dengan tanah terkaya dan sumber daya terbaik. Tempat ini seharusnya milik ras Ibel $1 mulia kita, tetapi ditempati oleh ras manusia. Kita pasti harus menempati tempat ini kali ini. Hahaha. Suara yang memekakkan telinga terdengar satu demi satu, dan kata-kata yang dapat dipahami Luli mirip dengan kata-kata yang diucapkan di dunia dewa. Tapi suaranya sangat tidak nyaman, membuat bulu kuduk Luli berdiri. Apalagi aura dingin datang dari Sinful Sea Abyss, membuat tubuh Luli terasa dingin dan matanya memerah. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Luli benar-benar menjadi gelap. Setan memang telah menyerbu, dan tujuan mereka sangat jelas, mereka ingin menduduki alam dewa, membantai semua orang kuat di alam dewa, dan memperbudak semua umat dewa. Alam, jika sekali ini terjadi, itu akan menjadi akhir dari dunia ilahi. Membasmi, aura pembasmi keluar dari tubuh Luli, dan dia naik ke langit. Meskipun ia dimanfaatkan saat ini, ia membuka pintu kepada dosa. Dia harus membantai Ibel $1 yang menyerang dan menutup kembali pintu kejahatan ini. Plus, Kaisar Naga Abadi penulis Yao Ye. Luli tidak terburu-buru masuk ke dalam jurang dosa karena dia menemukan ada aura hitam pekat di dalamnya, kemungkinan besar adalah aura Ibel $1 yang disebutkan Wang Sun. Jika dia dirasuki setan pada saat itu, dia akan dikendalikan oleh Ibel $1. Di dalam darah Kaisar Pembasmi, Luli juga melihat aura hitam keluar dari tubuh Ibel $1 itu. Dia harus membasmi Ibel $1 yang menyerang, tetapi dia harus melindungi dirinya sendiri terlebih dahulu. Jika tidak, menjadi budak Ibel $1 akan membawa bencana bagi dunia. Dia berdiri di luar jurang dosa, menggunakan keterampilan ilahi raungan naga dan meraung semua Ibel $1 ada di sini untuk mati. Jika kamu berani menyerang alam dewa, aku akan membiarkanmu mati tanpa mengetahui caranya. Raungan Luli seperti sambaran petir, menyebabkan air laut melonjak. Jurang dosa yang semula riuh tiba-tiba menjadi sunyi. Tapi segera menjadi berisik lagi, energi hitam meledak dengan ganas dari dalam, dan Ibel $1 itu meraung. Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Semuanya, keluarlah dan pisahkan orang ini dan berikan kami bendera pengorbanan. Hahaha, kita baru saja datang ke alam dewa, dan umat manusia keluar untuk mati. Saudara-saudara keluar untuk membasminya. Sudah lama sekali aku tidak makan daging manusia. Ayo, siapapun yang membasmi orang ini lebih dulu, berikan dia daging manusia untuk dimakan. Bersamaan dengan raungan, energi hitam pekat memenuhi udara kurang dari setengah jam kemudian, wilayah laut di dekatnya diselimuti energi hitam, dan Luli terpaksa mundur ribuan mil. Ia dapat merasakan energi hitam yang penuh dengan segala macam emosi energi jahat dan negatif. Setelah terjerat oleh energi hitam ini, entah apa yang akan terjadi. Basmi. Raungan brutal datang dari udara hitam, Luli memeriksanya dengan pikirannya dan menemukan setan terbang keluar dari jurang dosa. Semuanya tingginya 2-3 kaki, tubuhnya ditutupi sisik hitam, tubuhnya mirip manusia, kepalanya bertanduk ganda, matanya merah darah, taringnya sangat panjang, dan penampilannya garang dan menakutkan. Ada lebih dari 100 setan terbang keluar, beberapa dengan 2 sayap, beberapa dengan 4 sayap, dan tidak ada setan bersayap 6 yang muncul. Luli merasakan aura dan kecepatan mereka, dan merasa bahwa mereka tidak terlalu kuat. Siu. Ratusan Ibel $1 yang membawa energi hitam mengepul meledak ke arah Luli, kecepatan mereka hampir tepat, mirip dengan dewa biasa di alam dewa, dan mereka dengan cepat menutup jarak antara mereka dan Luli. Mati, Luli menjentikkan tangannya dengan kuat, dan kekuatan ruang yang tak terlihat menekannya. Semua Ibel $1 langsung ditekan.
Pisau pembasmi Ibel $1 Luli tiba-tiba menyerang 2 kali, melepaskan putaran spasial. Space Choke Luli dapat dengan mudah mencekik para dewa yang kuat di masa lalu, tetapi kekuatannya telah meningkat sedikit sejak saat itu. Menurut akal sehat, masih ada harapan untuk mencekik kekuatan super biasa di dunia dewa. Menurut Wang Sun, Ibel $1 bersayap 2 mirip dengan dewa biasa di alam dewa, Ibel $1 bersayap 4 mirip dengan dewa perkasa di alam dewa, dan Ibel $1 bersayap 6 memiliki kekuatan tempur yang setara dengan negara adidaya di alam dewa. Ibel $1 yang bergegas ke sini semuanya bersayap 2 dan bersayap 4, secara logika, Space Choke dapat dengan mudah membasmi mereka semua. Boom boom boom. Ruang itu berputar dan menyebar, dan segera mencapai sisi Ibel $1 yang mengejutkan Luli adalah sisik di permukaan Ibel $1 bersayap 4 itu meledak lapis demi lapis, dan sayap di punggung mereka terkoyak, tetapi mereka tidak sepenuhnya tercekik. Namun, semua Ibel $1 bersayap 2 itu dicekik dan dengan mudah diubah menjadi daging cincang. Pertahanannya sangat kuat. Luli diam-diam ketakutan, Ibel $1 memiliki pertahanan yang jauh lebih kuat daripada manusia. Tampaknya ada kemungkinan besar bahwa klan Warcraft adalah persilangan antara Ibel $1 dan manusia. Mereka semua menyempurnakan tubuh mereka, mereka semua memiliki energi hitam, mereka semua dapat bertransformasi, dan pertahanan mereka sama kuat dan menakutkan. Pertahanan Ibel $1 bersayap 4 sangat menakutkan, seberapa menakutkankah pertahanan Ibel $1 bersayap 8? Jika Ibel $1 bersayap 10 muncul, bisakah makhluk tertinggi alam dewa menerobos pertahanannya? Memikirkan hal ini, hati Luli menjadi semakin berat, setelah orang kuat dari dunia Ibel $1 memasuki dunia dewa, itu akan menjadi bencana bagi dunia dewa. Membasmi. Memikirkan hal ini, Luli menjadi lebih bertekad untuk tinggal di sini sampai orang-orang kuat dari alam dewa tiba, Ibel $1 tidak boleh dibiarkan menyebar, jika tidak, banyak umat manusia akan menderita, dan dia akan menjadi pendosa umat manusia di dunia ilahi. Dia melepaskan Space Choke berulang kali, mencekik ratusan setan ini. Namun saat dia mencekik ratusan setan ini, ratusan setan lainnya muncul dari jurang dosa. Jelas sekali, Ibel $1 terus-menerus keluar dari gerbang dosa pada saat ini, tidak ada yang tahu berapa banyak Ibel $1 yang keluar saat ini. Membasmi. Luli tidak mempedulikannya lagi, dia menggunakan kekuatan ruang untuk menekannya lagi, dan melepaskan ruang untuk mencekik Ibel $1 yang bergegas keluar. Hampir semua Ibel $1 tidak dapat melancarkan serangan mereka dan ditekan oleh Luli. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi tumpukan daging cincang. Darah merah tua mereka menyebar ke seluruh langit, mewarnai laut di bawah merah. Dengan baik, selusin prajurit manusia datang ke karang di kejauhan. Para prajurit ini jelas merupakan pengintai kekuatan besar. Mereka tertarik dengan fluktuasi ruang di sini. Ibel $1 benar-benar menyerang. Siapa ras manusia itu? Dengan kekuatan bertarung yang begitu dahsyat, satu orang menekan begitu banyak Ibel $1, membasmi Ibel $1 seperti Nangui dan Guk-Guk. Cepat kirim pesannya kembali. Orang ini tidak bisa menghentikan invasi Ibel $1 dalam waktu lama. Jika Ibel $1 yang kuat keluar, lautan Ibel $1 akan berakhir. Beberapa pramuka berbicara dengan pelan, lalu beberapa pramuka pergi, menyisakan 4 pramuka untuk terus berjaga di sini. Salah satu pengintai tiba-tiba berseru dengan suara rendah, lihat, Ibel $1 bersayap 6 datang. Pria itu dalam bahaya. Cek, saat dia berbicara, cahaya pedang yang mengejutkan menyala di langit, dan kemudian cahaya pedang berputar 2 kali di udara, dan cahaya pedang menghantam Ibel $1 bersayap 6 yang baru saja keluar. Tubuh Ibel $1 bersayap 6 itu benar-benar meledak, dan dia terbasmi dalam satu gerakan. Apakah ini pembasmi Raja Hantu yang legendaris? Apakah orang ini Luli, dewa pembasmi terkenal dari alam dewa? Benar, tuan ini masih sangat muda, namun dia memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat dan juga dapat membasmi Raja Hantu. Satu-satunya yang memenuhi syarat ini adalah Tuan Luli. Tuan Luli benar-benar pergi ke lautan Ibel $1 dan membantu kita membasmi Ibel $1. Bukankah dikatakan bahwa dia adalah dewa kematian dan penuh dengan penjahat? Jika dia benar-benar orang seperti itu, bagaimana dia bisa membantu kita membasmi para Ibel $1? Ibel $1. Ya, pasti 4 kekuatan dewa super yang mencorengnya. Keempat kekuatan dewa super itu sendiri bukanlah burung yang baik. Tuan Luli pasti orang baik. Kalau tidak, Ibel $1 akan menyebar sekarang, dan tak terhitung jumlahnya, manusia akan menderita di lautan Ibel $1. Para pengintai berbicara dengan sangat pelan,
Tetapi Luli hampir dapat mendengarnya dengan jelas, dia juga memperhatikan bahwa lebih dari selusin pengintai manusia baru saja tiba. Dia tahu bahwa identitasnya tidak lagi dapat disembunyikan, tetapi dia tidak memilih untuk membasmi selusin pengintai ini karena dia tidak punya waktu. Semakin banyak setan yang keluar, dia telah membantai ribuan setan, tetapi jumlah setan yang muncul dari jurang dosa saat ini telah mencapai beberapa ribu. Diperkirakan seiring berjalannya waktu, setan akan semakin banyak. Yang paling penting adalah Ibel $1 bersayap 6 baru saja keluar, dan diperkirakan Ibel $1 yang lebih kuat akan terus keluar nanti. Dia baru saja melepaskan tebasan Raja Hantu, membasmi Ibel $1 bersayap 6 tanpa banyak tekanan, tapi bagaimana jika Ibel $1 yang keluar mencapai 8 atau bahkan 10 sayap? Mengapa dia harus menolak? Hahaha, tuanku sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam dewa. Setelah setengah juta tahun, kami para Ibel $1 akhirnya memasuki alam dewa lagi. Kali ini kami tidak akan pernah membiarkan kegagalan. Pada saat ini, raungan ledakan datang dari Sinful Sea Abyss, dan semua Ibel $1 di luar tiba-tiba menjadi energik, wajah Luli menjadi pucat, dan bibirnya sedikit pahit. Orang kuat sejati di dunia Ibel $1 ada di sini. Raja Ibel $1. Para pengintai itu ketakutan. Sebagai pengintai, mereka pasti tahu sesuatu tentang berbagai situasi. Raja Ibel $1 mirip dengan makhluk tertinggi di dunia dewa. Intinya adalah pertahanan Raja Ibel $1 dan aura Ibel $1 sangat menakutkan. Kebanyakan manusia dan makhluk tertinggi di alam dewa mungkin tidak dapat menembus pertahanan mereka. Luli hanyalah orang yang kuat di alam dewa. Bisakah dia menjadi lawan dari Raja Ibel $1? Menarik, beberapa pengintai saling memandang dan memutuskan untuk mundur pada jarak tertentu. Luli pasti tidak akan mampu menahannya dan mungkin akan mundur. Jika mereka tidak mundur, mereka akan langsung mati. Beberapa orang mundur dengan cepat, mengawasi Luli. Yang mengejutkan mereka adalah Luli tidak mundur dan masih membasmi Ibel $1 itu. Hahaha, umat manusia kecil ini benar-benar berani menghentikan pasukan Ibel $1 ku. Tolong jadilah budak Ibel $1 kami. Raungan keras terdengar, dan langit tempat Luli berada menjadi gelap. Luli langsung ditelan oleh aura Ibel $1. Seorang pejuang sejati. Beberapa pengintai menunjukkan kesedihan di hati mereka, meskipun 4 kekuatan super mengatakan Luli sangat buruk, di hati orang-orang ini, Luli sudah menjadi pejuang sejati. Untuk melawan invasi setan, dia tidak takut mati. Meskipun dia tahu dengan jelas bahwa Raja Ibel $1 akan keluar, dia tetap tidak mundur, bagaimana mungkin orang seperti itu tidak menjadi seorang pejuang. Namun, dalam benak beberapa orang, pejuang tersebut kemungkinan besar akan segera menjadi martir. Meskipun Luli telah membasmi Penatua Ki, dia hanyalah orang yang sangat kuat di alam dewa. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Raja Ibel $1? Belum lagi dia pasti akan mati bahkan jika dia adalah makhluk tertinggi biasa di alam dewa dunia. Berjalan, beberapa orang dengan cepat mundur. Pasukan Ibel $1 akan segera menyebar. Mereka harus mundur ke tempat yang cukup aman. Jika tidak, mereka tidak hanya tidak dapat mendeteksi informasi, mereka juga akan mati di sini. Nafas Ibel $1 ini. Begitu Raja Ibel $1 keluar, aura Ibel $1 menyebar dan langsung menyelimuti Luli. Luli merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Salah. Tepatnya, dia jatuh ke dalam gudang es yang penuh dengan racun, asap hitam menembus dengan ganas ke dalam tubuhnya, dan dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dia menggunakan kekuatan sucinya untuk mengeluarkan asap hitam, tetapi asap hitam telah menyatu ke dalam daging dan darahnya dan tidak dapat dikeluarkan sama sekali. Ups, Luli diam-diam berteriak bahwa ada sesuatu yang salah, dia tidak akan dirasuki setan, bukan? Jika dia menjadi Ibel $1, bukan manusia atau hantu, dan akhirnya dikendalikan oleh Ibel $1, maka dia mungkin mati. Hahaha, di sana, Ibel $1 besar dengan tinggi 7 kaki terbang ke arahnya dengan cepat, menengadah ke langit dan tertawa. Luli tersapu dengan pikirannya dan menghela nafas lega ketika dia menemukan bahwa hanya ada 8 sayap di punggungnya. Dia seharusnya masih bisa melawan Ibel $1 bersayap 8. Jika itu adalah Ibel $1 bersayap 10, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia menginginkannya. Membasmi. Aura Ibel $1 masih menyerang tubuh Luli, dan ada juga aura Ibel $1 yang mengalir ke kepalanya. Dia tidak bisa mempedulikannya saat ini, karena Raja Ibel $1 telah menyerang, dan dia harus membasmi Raja Ibel $1, jika tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri. Hei, Raja Ibel $1 terbang ke arahnya, jauh lebih cepat daripada orang tua Yanshan,
ada cahaya hitam samar mengalir pada sisik di tubuhnya, dan cahaya hitam yang mengalir pada dua cakar tajam lebih cepat, membuat orang merasakan jantung berdebar-debar di sekilas. Minum. Luli mendorong pisau pembasmi ibel $1 itu dan menyerang ke depan dengan ganas, cahaya pedang yang mengejutkan menyala dari langit, lalu menarik garis zigzag di udara, dan menyerang Raja Ibel $1 dengan kekuatan yang menggelegar. Jejak keterkejutan melintas di mata merah darah Raja Ibel $1 itu, karena kekuatan langit dan bumi menekannya. Meski dia bisa bergerak, kecepatannya berkurang drastis. Aura ras manusia ini tidak kuat, tapi kekuatan tempurnya begitu kuat. Mendengus. Raja Ibel $1 mengerang keras, dan cahaya hitam pada sisik di tubuhnya bersirkulasi lebih cepat. Pada saat yang sama, energi hitam keluar dari tubuh, membentuk lapisan kepompong di luar tubuh. Dia siap melawan. Ledakan. Dengan ledakan tumpul, lapisan kepompong ulat sutera di tubuh Raja Ibel $1 meledak, dan lebih dari selusin sisik di luar tubuhnya juga retak. Tapi begitu saja, pedang mengejutkan Luli tidak mampu mematahkan sisik Raja Ibel $1, hanya membuat celah, apalagi melukai Raja Ibel $1. Takut. Luli menghela nafas sedikit, tapi reaksinya cepat. Dia membasmi beberapa Ibel $1 yang bergegas ke arahnya dari kiri dengan pisau backhand. Pada saat yang sama, dia mengendalikan Gunung Suci untuk segera menghantam Raja Ibel $1, sementara Gunung Suci lainnya meraung ke atas ke langit dan dengan cepat bertambah besar ukurannya. Luli juga diam-diam melepaskan cacing kehampaan. Gunung Suci tidak memiliki banyak harapan untuk menekan Luli. Satu-satunya harapan untuk membasmi Ibel $1 ini adalah cacing kehampaan. Bang bang bang. Beberapa Ibel $1 menyerbu ke arah mereka dari kanan, tetapi Luli membasmi mereka dengan backhandnya. Dia melambaikan lengan bajunya dengan satu tangan dan menekan mereka dengan kekuatan langit dan bumi, menekan Raja Ibel $1 juga. Meskipun kekuatan langit dan bumi ini tentu tidak dapat sepenuhnya menekan Raja Ibel $1, akan lebih baik jika hal itu dapat memperlambatnya sedikit. Ledakan. Gunung Suci hijau melesat di sana. Tak mau kalah, Raja Ibel $1 tiba-tiba mengulurkan cakarnya dan meraih Gunung Suci itu. Ledakan tumpul terdengar, dan sesuatu yang mengejutkan Raja Ibel $1 terjadi lagi. Dia menemukan bahwa bukit kecil ini sebenarnya mengandung kekuatan yang menakutkan, menjatuhkannya sejauh 100 kaki, dan cakarnya terluka, dan ada rasa sakit yang parah di dalam. Hei! Gunung Suci yang tinggi di langit menekan dan turun, Gunung Suci itu menjadi berdiameter 1000 kaki dan dengan cepat menekannya dengan nafas yang menghancurkan segalanya. Cek, pada saat yang sama, Luli melepaskan Raja Hantu Zan lagi. Dia tidak berusaha untuk membasmi Raja Ibel $1, tetapi hanya berusaha untuk menahan Raja Ibel $1 agar dia tidak dapat melarikan diri, dan akhirnya ditekan oleh Gunung Suci, kemudian dia dapat mengendalikan cacing kekosongan untuk membasmi Raja Ibel $1. Luli menggunakan kombinasi pukulan, gerakan demi gerakan, membuat Raja Ibel $1 tidak mungkin bereaksi. Raja Ibel $1 juga meremehkan musuh pada awalnya, berpikir bahwa Luli hanyalah seorang pejuang biasa yang dapat dengan mudah membasmi. Begitu Raja Hantu Zan bergerak, kecepatan Raja Ibel $1 berkurang drastis. Gunung Suci di atas menekannya. Raja Ibel $1 ditekan oleh medan kekuatan yang kuat di Gunung Suci dan tidak bisa bergerak sama sekali. Gunung Suci itu dengan cepat menekan dan mendorong Raja Ibel $1 itu ke laut. Wah, air laut di sekitarnya tiba-tiba tenggelam, dan kemudian gelombang besar muncul, dan Gunung Suci itu menekan Raja Ibel $1 sampai ke laut. Tidak hanya Raja Ibel $1, tetapi ratusan Ibel $1 di dekatnya juga ditekan oleh medan kekuatan yang kuat dari Gunung Suci dan tidak dapat bergerak sama sekali. Hei, Luli terbang dan mengikuti Gunung Suci menuju laut. Dia harus membasmi Raja Ibel $1 ini, dan dia harus membasminya sesegera mungkin. Karena aura Ibel $1 di tubuhnya semakin kuat, dan jika dia tidak melarikan diri dan menemukan cara untuk menghilangkan aura Ibel $1 tersebut, lambat laun dia akan menjadi Ibel $1 dan akhirnya menjadi budak Ibel $1 dan dikendalikan oleh Ibel $1. Lindungi Tuan. Setan di dekatnya mengikutinya ke laut dengan gila-gilaan. Di dunia Ibel $1, hierarkinya sangat ketat. Setan tingkat tinggi memiliki kendali mutlak atas Ibel $1 tingkat rendah. Ketika Ibel $1 tingkat rendah itu melihat Raja Ibel $1 dalam bahaya, mereka semua bergegas masuk dengan panik untuk mencegah Luli membasmi Raja Ibel $1. Gulungan. Mata Luli memerah karena pengaruh aura Ibel $1, dia meraung dan menebas dengan pedang pembasmi Ibel $1-nya, membasmi puluhan Ibel $1 yang datang ke arahnya, tubuhnya bergegas ke laut dalam seperti pedang tajam. Bum bum bum. Air di laut dalam melonjak, segala jenis ikan, udang,
dan hewan laut melarikan diri ke segala arah, dan gunung suci yang besar dengan cepat menekannya. Ada ratusan ibel $1 yang ditekan di bawah gunung suci, dan Luli serta ratusan ibel $1 dengan cepat mengejar mereka. Laut ini sangat dalam, dan tenggelam ribuan mil sebelum mencapai dasar laut. Seluruh dasar laut bergetar, tenggelam jauh ke dalamnya, dan pasir melonjak, membuat air menjadi keruh. Semua binatang laut di sekitar mereka melarikan diri ketakutan, dan beberapa dari mereka kurang beruntung hingga hancur berkeping-keping oleh gunung suci. Setan tingkat rendah itu berubah menjadi daging cincang pada saat ini, tidak mampu menahan penindasan dari gunung suci. Hanya Raja Ibel $1 yang tidak terluka, tetapi tubuhnya terlalu tertekan untuk bergerak. Pergi ke cacing kosong. Luli terbang ke bawah dan mengendalikan jutaan serangga kosong untuk terbang menjauh. Serangga kosong itu berubah menjadi hantu, dengan mudah menembus gunung suci dan mencapai Raja Ibel $1, dan kemudian menembus ke dalam tubuh Raja Ibel $1. Bagus. Setelah cacing kekosongan menembus, Luli merasa lega, dia mengayunkan pisau pembasmi Ibel $1 ke atas dengan punggung tangannya, dan pada saat yang sama melepaskan putaran spasial, dengan cepat membasmi ratusan Ibel $1 yang bergegas turun. Tetapi, Ibel $1 tidak takut mati dan menjadi gila saat mencoba menyelamatkan Raja Ibel $1. Setan terus-menerus muncul dari laut berdosa, dan setan-setan itu terus-menerus bergegas ke laut. Manusia, kamu tidak bisa membasmiku. Aura Ibel $1 di tubuhmu sudah sangat kuat, dan kamu akan segera menjadi Ibel $1. Selama kamu tidak membasmiku, aku dapat membantumu mengusir aura Ibel $1 itu. Raungan ledakan tiba-tiba terdengar di bawah, dan Luli terhanyut dengan pikiran spiritualnya. Melihat rasa sakit di wajah Raja Ibel $1, terlihat jelas bahwa Void Worm sudah mulai memakan Raja Ibel $1, jika dia tidak memberi perintah, Raja Ibel $1 akan segera mati. Teruslah mengunyah. Bagaimana Luli bisa bernegosiasi dengan Raja Ibel $1? Itu adalah ras alien yang bertekad membasmi semua manusia kuat dan menduduki alam dewa. Bernegosiasi dengan Ibel $1 itu seperti mencari kulit harimau, dan beraninya dia membiarkan Raja Ibel $1 mengusir aura Ibel $1. Pada saat itu, saya khawatir akan lebih mudah untuk di Ibel $1 dan sepenuhnya menjadi budak Ibel $1 dari Raja Ibel $1, bukan? Ah! Raja Ibel $1 itu menjerit, dan meraung dengan marah lagi manusia, meskipun aku mati, kamu tidak akan selamat. Aku ingin kamu menjadi budak Ibel $1 dan menjadi budak Ibel $1 kami selamanya. Cici, energi hitam yang mengepul keluar dari tubuh Raja Ibel $1 energi hitam ini jelas lebih murni dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Energi hitam tiba-tiba menyebar, menutupi Luli. Hahaha, Raja Ibel $1 akhirnya mengeluarkan raungan keras manusia, asal mula aura Ibel $1 ku telah memasuki tubuhmu. Bahkan Dewa Tuhan tidak dapat menyelamatkanmu. Perlahan-lahan kamu akan menjadi Ibel $1, dan akhirnya menjadi budak Ibel $1 dan budak dari Ibel $1 kami. Seorang anggota umat manusia, ketika saatnya tiba, Anda akan membasmi semua orang yang Anda temui, dan Anda akan menjadi pengkhianat umat manusia dan tidak akan pernah bisa ditebus. Raja Ibel $1 di bawah telah dimakan seluruhnya, tubuhnya menghilang, dan cacing kosong mulai terbelah. Hati Luli bergetar, tapi dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dia segera menyingkirkan gunung suci dan mengosongkan cacing dan bergegas menuju laut. Dia merasa ada yang tidak beres. Aura Ibel $1 tadi sangat mendominasi dan telah menembus daging dan sumsum tulangnya. Matanya menjadi lebih merah, dan tubuhnya dipenuhi aura kekerasan dan kejam, dia ingin mencabik-cabik semua makhluk yang dilihatnya. Berjalan, setelah bergegas keluar dari laut, Luli tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia bisa merasakan tanda-tanda sisik hitam tumbuh di tubuhnya. Jika dia tidak pergi, dia akan mati di sini bahkan jika dia tidak menjadi budak Ibel $1. Setelah menyerang beberapa kali berturut-turut dan membasmi ratusan Ibel $1, dia terbang ke Gunung Suci dan menembak ke kejauhan. Kecepatan Sensan sangat bagus, dan dia segera meninggalkan Ibel $1 itu di belakangnya. Luli terengah-engah, matanya berangsur-angsur memerah, dan tubuhnya dipenuhi dengan segala macam emosi negatif. Emosi seperti kekerasan, pembasmian, kehancuran, kejahatan, dan lain-lain memenuhi pikirannya. Ia memiliki keinginan untuk berteriak ke langit, namun ia tetap menahannya. Luli sangat cepat dan terbang ratusan ribu mil sekaligus. Kebetulan arah terbangnya persis dengan arah pelarian para pengintai. Ketika para pengintai melihat Luli benar-benar melarikan diri, mereka semua terkejut. Apakah itu Tuan Luli? Ya, saya dapat melihat dengan jelas, itu memang Tuan Luli.
Tuan Luli sangat kuat. Kami baru saja bertarung begitu lama dan tidak ada Ibel $1 yang mengejar kami. Mungkinkah dia membasmi Raja Ibel $1 itu? Itu sangat mungkin. Seberapa cepat Raja Ibel $1 itu? Jika dia tidak terbasmi, bagaimana Tuan Luli bisa melarikan diri? Basmi Raja Ibel $1, hebat sekali. Beberapa pengintai berbicara dan kagum, Luli telah terbang, dan pengintai ini tidak berani tinggal dan segera mundur. Setelah Luli mundur, tidak ada yang bisa melawan Ibel $1 itu. Tidak akan lama lagi Ibel $1 itu akan bubar dan mulai menyerang alam dewa. Setelah Luli terbang ratusan ribu mil lagi, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh. Aura Ibel $1 sangat mempengaruhi dirinya, aura ini tidak menyerang jiwanya, tetapi sudah mulai mempengaruhi emosinya. Tunggu, tahan. Luli mencoba yang terbaik untuk menekan dirinya sendiri. Dia berpikir untuk terbang ke utara. Tidak ada pulau di utara. Jika dia tidak bisa menekannya, dia tidak akan membasmi orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Terbang secepat mungkin, Luli duduk bersila di Gunung Suci. Dia menggunakan kekuatan sucinya untuk menemukan cara mengusir aura Ibel $1. 1 jam, 1 hari, 5 hari. Luli tidak tahu seberapa jauh dia telah terbang. Laut Ibel $1 terlalu luas dan tidak ada pulau di banyak tempat, jadi Luli sendiri tidak tahu kemana dia terbang. Dalam 5 hari, dia mencoba banyak metode, tetapi bukan saja dia tidak mengusir aura Ibel $1, tetapi dia sudah menjadi semi-Ibel $1. Sisik hitam muncul di tubuhnya, yang membuatnya panik dan takut. Jika dia benar-benar berubah menjadi Ibel $1 dan bukan manusia atau hantu, maka dia akan basmi diri, dia tidak akan malu bertemu kenalannya, apalagi menghadapi Qi-Cr, Jiang Qiling, Bai Qiuxue dan lainnya. Dia merasa tubuhnya akan menjadi Ibel $1 sepenuhnya, tetapi untungnya aura Ibel $1 tidak menyerang jiwanya. Ia percaya bahwa selama jiwanya tidak diserang oleh nafas Ibel $1, ia akan tetap menjadi manusia dan tidak akan menjadi budak Ibel $1 atau dikendalikan oleh Ibel $1. Temukan tempat di mana kamu tidak bisa terus terbang. Luli berpikir sejenak, jika dia ditemukan seperti ini dan kemudian tersebar bahwa dia telah berubah menjadi Ibel $1, reputasinya akan hancur dan dia akan menjadi musuh publik. Ada sebuah pulau di depan. Setelah terbang hampir sepanjang hari, dia menemukan sebuah pulau kecil di depannya, dan ada beberapa binatang buas tingkat rendah di pulau itu. Melihat binatang buas terpencil itu, keinginan membasmi di dalam hatinya benar-benar tak terkendali. Dia terbang menjauh, meraih binatang buas terpencil seperti kilat, dan mencabik-cabiknya dengan tangan kosong. Sebagian besar kulit tubuh Luli ditutupi sisik hitam, dan matanya berubah menjadi merah darah. Pada saat ini, dia sedang memegang mayat binatang buas di tangannya, dan darah beterbangan ke seluruh langit. Ada darah di wajah dan kepalanya, dan dia tampak seperti monster yang meminum darah saat dia melihat ke langit dan meraung. Siapapun di dekatnya pasti akan ketakutan. Luli terlihat tidak berbeda dari Ibel $1 saat ini. Invasi setan. Seperti angin dingin yang bertiup dari tanah Yuyan, berita ini menyebar ke seluruh alam dewa, termasuk tanah Yuyan, dan semua tempat yang terdapat manusia segera tersebar. Setan. Itulah mimpi buruk umat manusia, itulah musuh publik umat manusia. Sudah setengah juta tahun sejak invasi Ibel $1 terakhir. Umat manusia telah melupakan kenangan menyakitkan yang pernah dibawa Ibel $1 ke umat manusia. Pada saat ini, mereka semua ketakutan dan ketakutan ketika tiba-tiba terbangun. Setan telah menginvasi alam dewa 3 kali dalam sejarah, dan setiap kali mereka merenggut nyawa ratusan juta orang. Setiap kali, banyak keluarga terpecah, banyak orang mengungsi, banyak orang menjadi budak Ibel $1, dan lebih banyak orang meninggal. Setan tidak dianggap menakutkan, karena banyak manusia puncak yang mampu menekannya setiap saat. Yang paling menakutkan adalah nafas Ibel $1, karena nafas Ibel $1 dapat menjelekkan umat manusia, mengubah manusia menjadi budak Ibel $1, dan budak Ibel $1 dapat menjelekkan ras manusia lainnya. Ada beberapa orang kuat di antara Ibel $1 yang mengetahui teknik bersembunyi dan bersembunyi yang sangat kuat, mereka dapat secara diam-diam menyelinap ke alam dewa dan membuat banyak orang menjadi Ibel $1. Orang-orang yang dirasuki setan bergegas ke segala arah, mengubah lebih banyak orang menjadi setan seperti bola salju. Penguasa Pulau Xingyue dan beberapa dewa tertinggi lainnya dari Laut Ibel $1 segera diberangkatkan, semua dewa kuat dari Laut Ibel $1 dikirim untuk pergi ke jurang laut berdosa sesegera mungkin. Mereka tidak ingin menekannya secara langsung, tetapi memperlambat dan menunda invasi Ibel $1. Pada saat yang sama, para prajurit di Laut Ibel $1 mulai bermigrasi menuju alam dewa.
Meskipun banyak prajurit di Laut Ibel $1 yang bermusuhan dengan keluarga besar di alam dewa, dalam situasi ini, kekuatan mana di alam dewa yang berani membalas dendam? 4 kekuatan dewa super telah mengirim orang untuk mengatur pemindahan orang ke sini. Karena pulau-pulau di sisi Laut Ibel $1 akan menjadi garis depan melawan Ibel $1, dan ini akan menjadi medan pertempuran utama. Jika medan perang utama berada di alam dewa, dan Ibel $1 menyerbu masuk, konsekuensinya akan menjadi bencana. Para pemimpin dari 4 kekuatan dewa super berkumpul di kota waktu dan luar angkasa, dan setelah hanya 2 jam musyawarah, mereka bersama-sama mengeluarkan pengumuman, 4 kekuatan dewa super akan bersama-sama melawan invasi Ibel $1 ini, menyerukan semua kekuatan besar di dunia dewa untuk lindungi dunia dewa dan tekan Ibel $1. 1 jam setelah pengumuman dikeluarkan, lebih dari 50 sekte dewa dari 72 sekte ilahi menanggapi, serta pemerintah dan kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya, mereka menyatakan kesediaan mereka untuk mematuhi perintah dari 4 kekuatan dewa super. Menekan setan adalah tugas besar umat manusia dan merupakan tugas kita untuk menekan mereka. Kalau sarangnya terbalik, bagaimana bisa ada telur? Banyak orang masih memahami kebenaran ini. Jika 4 kekuatan dewa super tidak dapat menolaknya, dunia ilahi akan berakhir. Dunia ilahi akan jatuh dan menjadi antarmuka tambahan dari dunia Ibel $1, dan semua manusia akan diperbudak oleh Ibel $1. The Time and Space Mansion juga mengeluarkan pemberitahuan bahwa selama Anda pergi ke Laut Ibel $1 untuk melawan Ibel $1, Anda dapat langsung menaiki semua susunan teleportasi dari Time and Space Mansion secara gratis. Pulau Xingyue, Pulau Huangquan, Pulau King Kong, Pulau Changhai. Ini adalah 4 pulau terbesar di Laut Ibel $1, membentuk rantai tepat di sebelah timur alam dewa. 4 kekuatan dewa super dan 72 sekte ilahi, serta para prajurit dari masing-masing kekuatan besar, telah mulai berteleportasi ke sana. 4 kekuatan dewa super sedang bersiap untuk mengerahkan garis pertahanan pertama di 4 pulau besar dan garis pertahanan kedua di bagian timur alam dewa. Hampir semua dewa tertinggi mereka dari alam dewa telah dimobilisasi, dan 4 master sekte utama juga bersiap untuk keluar secara pribadi. Ibel $1 tidak boleh dibiarkan menerobos 2 garis pertahanan dan memasuki alam dewa. Para prajurit yang dimobilisasi kali ini setidaknya berada pada level tentara pemerintah, dan tidak satu pun dari 4 kekuatan dewa super dewa tingkat rendah diperlukan. Karena dewa tingkat rendah akan langsung di Ibel $1. Di masa lalu, tidak peduli berapa kali mereka melakukannya, mereka akan dibasmi dan rakyatnya sendiri akan terlibat. Di bawah tekanan kuat Ibel $1, dunia ilahi bersatu tidak seperti sebelumnya. Setiap saat, para pejuang diteleportasi ke 4 pulau, dan penduduk di pulau-pulau tersebut telah pindah. Ada orang-orang kuat dari alam dewa yang menghalangi mereka di garis pertahanan pertama. Seharusnya tidak ada masalah dalam migrasi mereka. Pasukan Ibel $1 belum menyerang, 28 hari telah berlalu sejak Ibel $1 itu muncul. Setelah sekian lama, Ibel $1 seharusnya muncul di pulau itu. 4 kekuatan dewa super mengirimkan pengintai untuk menyelidiki, dan Tuan Pulau Xingyue dan yang lainnya melaporkan penyelidikan tersebut. Mereka menemukan bahwa Ibel $1 masih berkumpul di jurang laut berdosa. Tidak ada yang tahu berapa banyak Ibel $1 yang ada. Lagi pula, ada area luas udara hitam di Laut Gungun, tidak ada yang tahu berapa banyak setan yang bersembunyi di dalam. Alasan mengapa Ibel $1 tidak menyerang untuk waktu yang lama adalah karena Luli. Sebuah rumor perlahan-lahan menyebar bahwa beberapa pengintai kembali dan menyebarkan berita tentang pembasmian Ibel $1 oleh Luli. Dia juga mengatakan bahwa alasan mengapa Ibel $1 tidak segera menyerang adalah karena Luli membasmi salah satu tuan mereka, yang membuat Ibel $1 sedikit takut, jadi mereka menunggu bala bantuan dari belakang dan menunggu sampai sejumlah besar Ibel $1 berkumpul sebelum mereka menyerang. Ketika hal-hal menyebar kemudian, hal-hal secara bertahap menjadi dibesar-besarkan. Belakangan, rumor mulai menyebar bahwa Ibel $1 telah menyerbu, tetapi Luli membantai puluhan juta Ibel $1 dan membasmi ratusan Raja Ibel $1 sendirian. Hal ini membuat Ibel $1 takut dan tidak berani menyerang untuk saat ini. Saat orang berada dalam krisis, rumor selalu mudah dipercaya. Karena mereka semua ketakutan saat ini dan membutuhkan kebohongan untuk mematikan rasa agar mereka bisa melihat harapan dan tidak terlalu takut. Luli tiba-tiba menjadi pahlawan di alam dewa. Ketenarannya menyebar ke seluruh dunia, dan dia menjadi penyelamat di hati banyak orang. Keempat negara adidaya tersebut tidak membantah rumor mengenai hal tersebut. Karena Luli memang membasmi Ibel $1 itu dan melawan invasi Ibel $1 ketika Ibel $1 itu muncul, ini adalah fakta. Selain itu, ini adalah saat di mana hidup dan mati alam dewa dipertaruhkan,
alam dewa tidak boleh berada dalam perselisihan internal dan harus bersatu untuk menghadapi dunia luar. Jika Anda memfitnah Luli sekarang, itu akan mempengaruhi moral militer dan situasi secara keseluruhan. Pada hari ke-35, umat manusia telah mengerahkan ratusan juta pasukan untuk pergi ke 4 pulau dan pulau-pulau kecil di dekatnya, dan garis pertahanan pertama telah dikerahkan. Para pemimpin dari 4 kekuatan Dewa Super secara pribadi pergi ke 4 pulau dan mengambil kendali masing-masing pulau untuk menstabilkan moral militer. Banyak kekuatan super ilahi dan makhluk tertinggi ilahi dari semua kekuatan besar telah tiba. Pada saat ini, setidaknya ada hampir 100 makhluk ilahi tertinggi dan ribuan orang super perkasa ilahi di 4 pulau laut. Sebagian besar yang kuat ada di daftar ilahi telah tiba. Orang-orang terkuat di puncak alam dewa berkumpul hanya untuk melindungi alam dewa dan mengusir setan. Selain itu, 9 Raja Dewa Tanah Yuyan bersama-sama mengeluarkan pengumuman, jika ada kebutuhan di dunia dewa, mereka dapat mengerahkan semua bala bantuan yang kuat kapan saja. Ini menyangkut kepentingan bersama semua orang-orang kuat di negeri Yuyan telah mengesampingkan dendam mereka dan bergabung untuk melawan musuh asing. Keempat kekuatan Dewa Super segera mengeluarkan pemberitahuan sebagai tanggapan, meminta orang-orang kuat dari Tanah Yuyan untuk memasuki wilayah laut dan menyerang pasukan Ibel $1 dengan bebas. Mereka mengatakan mereka tidak akan pernah menikam siapapun dari belakang dan bahwa keluhan internal dapat diselesaikan secara internal. Dengan adanya musuh asing, segala hal lainnya dapat dikesampingkan untuk sementara. Keesokan harinya setelah 4 kekuatan besar merespons, pengintai dari laut berdosa mengembalikan berita tersebut, dan Ibel $1 keluar dengan kekuatan penuh, dibagi menjadi 3 pasukan dan mulai menyerang. Energi hitam mengepul dari 3 arah. Menurut penyelidikan pengintai, pasukan Ibel $1 di masing-masing pihak mencapai setidaknya puluhan juta, dan ada aura Ibel $1 yang kuat di dalam. Pasti ada banyak Raja Ibel $1 di dalam. Terutama pasukan Ibel $1 di tengah. Seorang pengintai menyerbu masuk tanpa ragu-ragu, dan menghancurkan jimat giok kuning sebelum dia mati. Arti dari jimat giok itu sangat jelas. Pasukan Ibel $1 ini berisi Ibel $1 yang paling kuat. Ibel $1 bersayap 10. Pasukan yang terdiri dari ratusan juta manusia dan pasukan lebih dari 100 juta setan berkumpul di wilayah laut Ibel $1. Di satu sisi ada invasi, bertekad untuk menang. Sisi lain dijaga. Jika jatuh, ratusan juta orang di alam dewa akan diperbudak, jadi tidak ada jalan keluar selain pertarungan sampai mati. 3 pasukan di sisi lain pasukan Ibel $1 tidak berjauhan, dan mereka bergema satu sama lain, membentuk situasi tegang. Itu seperti 3 pisau tajam yang menusuk ke sisi ini, dan sasarannya jelas adalah 3 pulau besar di laut Ibel $1, Pulau Xingyue, Pulau Clear Sky, dan Pulau Huangquan. Pasukan Ibel $1 bergerak sangat cepat, dan mereka juga memiliki pengintai, dan mereka mulai bertarung dengan pengintai manusia. Beberapa setan dibasmi oleh pengintai manusia, dan beberapa pengintai manusia dirasuki setan oleh setan. Penguasa Pulau Xingyue dan yang lainnya semuanya mundur. Mereka semua tahu bahwa mereka tidak dapat menghentikan pasukan Ibel $1. Jika mereka kembali dan bergabung dengan tentara, mereka akan dapat memainkan peran yang lebih besar. Pasukan manusia tidak dikirim ke sini. Sebaliknya, mereka membangun formasi sihir di 4 pulau laut. Formasi tersebut dibentuk oleh master formasi sihir yang kuat dari Sekte Senjiang. Sekte Senjiang adalah yang terbaik di dunia dalam menyempurnakan senjata, dan pasti sangat kuat dalam lingkaran sihir. Faktanya, lingkaran sihir terkuat di seluruh dunia dewa adalah Sekte Pengrajin Ilahi. Formasi kuat hampir semuanya diatur oleh Sekte Senjiang, dan kota Sekte Senjiang dikenal sebagai kota di mana matahari tidak pernah terbenam. Karena Sekte Senjiang pernah berkata bahwa meskipun semua orang kuat dari alam dewa berkumpul, kota ini tidak akan mampu menghancurkannya dalam waktu singkat. Tujuan pembentukan formasi secara alami bukan untuk pertahanan, tetapi untuk membasmi Ibel $1. Ada begitu banyak pasukan Ibel $1 yang tidak dapat dicegah dengan pertahanan. Alam dewa begitu luas sehingga mampu mempertahankan 4 pulau, bisakah mencegah setan menyerang alam dewa? Formasi yang dibentuk kali ini diciptakan oleh nenek moyang Sekte Senjiang untuk membasmi Ibel $1, disebut formasi penekan Ibel $1. Dalam formasi tersebut kekuatan tempur Ibel $1 akan dilemahkan sehingga memudahkan manusia untuk membasminya. Setengah bulan, pasukan Ibel $1 telah tiba di dekat 3 pulau, meskipun pasukan Ibel $1 dapat melewati 4 pulau dan mengambil jalan memutar ke alam dewa, komandan Ibel $1 tidak melakukannya. Harus ada garis pertahanan di alam dewa. Jika mereka berkeliling dan menyerang alam dewa, mereka akan diserang di bagian perut, dan seluruh pasukan akan dengan mudah dimusnahkan saat itu.
Kecerdasan Ibel $1 tidak lebih rendah dari kecerdasan manusia, mereka tahu betul bahwa jika ingin menyerang alam dewa, mereka harus terlebih dahulu mengalahkan pasukan manusia di lautan Ibel $1. Kita harus berjuang terus-menerus untuk akhirnya merebut alam dewa. 1 juta mil sebelah timur Pulau Xingyue, ada sebuah pulau kecil di sini, awalnya berpenghuni, tetapi sudah lama dievakuasi. Pasukan Ibel $1 di tengah tiba di sini, dan kemudian berkemah di sini, tetapi tidak langsung menyerang. Hal yang sama berlaku untuk dua pasukan lainnya. Ketiga pasukan Ibel $1 terpisah ribuan mil. Jika mereka datang dengan kecepatan penuh, itu hanya akan memakan waktu beberapa jam. Ketiga pasukan telah menemukan beberapa kelompok pulau kecil dan menempatkan diri mereka di sana, dengan tidak ada niat untuk menyerang. Formasi sihir di sisi manusia telah diatur, tetapi pasukan Ibel $1 belum menyerang, pasukan manusia tidak dapat bergerak, jika tidak, formasi besar tidak akan berguna. Pasukan manusia hanya bisa menunggu dengan sabar, karena pasukan Ibel $1 telah mendirikan kemah di sana, dan diselimuti oleh aura Ibel $1. Jika pasukan manusia dengan gegabah menyerang kam Ibel $1, banyak tentara manusia yang akan di Ibel $1. 4 kekuatan dewa super menawarkan berbagai hadiah besar, menjanjikan hadiah kepada sumber para dewa karena membasmi Ibel $1. Imbalan untuk Ibel $1 di setiap level berbeda. Jika Anda dapat membasmi Ibel $1 bersayap 10, Anda akan menerima hadiah besar dari 4 kekuatan dewa super, 1 triliun sumber ilahi. Ibel $1 bersayap 10 adalah eksistensi puncak di dunia Ibel $1, dan kekuatan tempurnya diperkirakan sebanding dengan 10 orang kuat teratas dalam daftar dewa siapa yang memiliki kemampuan untuk membasminya. Jika orang kuat bisa membasmi Ibel $1 bersayap 10, dia mungkin tidak akan peduli dengan sumber para dewa. Meski begitu, moral pasukan manusia meningkat pesat. Awalnya, adalah tugasku untuk membasmi Ibel $1, untuk melindungi umat manusia dan keluargaku. Apakah Anda masih memiliki sumber ilahi? Banyak sersan yang mengasah pedang mereka dan menantikan pertempuran yang akan datang. 3 hari kemudian, pasukan Ibel $1 melancarkan serangan pada saat yang sama, tetapi tidak ada pasukan besar yang dikirim, hanya beberapa kelompok kecil yang dikirim. Setiap kekuatan yang berjumlah ribuan atau puluhan ribu mulai menyerang pulau-pulau kecil di dekat 3 pulau besar tersebut. Alam dewa sedang aktif bertarung. Ketiga pulau besar tersebut semuanya mengirimkan ratusan ribu orang, dan kedua belah pihak mulai melakukan pemanasan. Pertempuran tidak berlangsung lama, hanya dimulai beberapa jam, dan kedua belah pihak mundur setelah menderita korban jiwa. Alam Ibel $1 belum menginvasi alam ilahi selama ratusan ribu tahun, dan mereka tidak terbiasa dengan mode pertempuran para pejuang alam ilahi. Demikian pula umat manusia yang belum mengenal gaya bertarung Ibel $1, kedua belah pihak sedang menguji dan mengenal satu sama lain. Selama pertempuran ini, hanya beberapa ratus manusia yang di Ibel $1 oleh aura Ibel $1. Situasi ini terjadi karena tidak banyak orang kuat di pihak Ibel $1 yang bertarung, dan semua sersan manusia menerima ramuan yang didistribusikan oleh Istana Kehidupan dan Kematian, ramuan pengendali Ibel $1. Obat mujarab ini dikembangkan sejak awal oleh orang-orang kuat di Istana Kehidupan dan Kematian, untuk menahan aura Ibel $1 secara profesional. Obat mujarab ini tidak dapat sepenuhnya menahan serangan aura Ibel $1, namun masih memiliki efek tertentu. Setengah hari kemudian, pasukan Ibel $1 dikirim lagi. Itu juga merupakan kekuatan kecil, tetapi jumlah pasukan bertambah. Masing-masing dari 3 pasukan mengirim lusinan pasukan kecil untuk menyerang. Demikian pula, alih-alih menyerang pulau-pulau besar, mereka malah menyerang pulau-pulau kecil. Umat manusia juga mengirimkan kelompok kecil pasukan untuk berperang, dan mereka bertempur secara bergantian, sehingga sersan manusia terbiasa dengan metode serangan Ibel $1, dan tidak bingung apa yang harus dilakukan saat menghadapi Ibel $1. Cara Ibel $1 sebenarnya sangat sederhana, yang pertama adalah aura Ibel $1, dan yang kedua adalah pertahanan fisik yang kuat dan kecepatan tinggi. Yang ketiga adalah beberapa Ibel $1 memiliki seni bersembunyi dan dapat menyerang secara diam-diam. Hal lainnya adalah darah setan itu beracun, jika Anda disakiti oleh setan, jika Anda tidak mundur dan segera menyembuhkan, setan itu akan mengeluarkan darahnya sendiri untuk menyerang. Darah Ibel $1 mengandung aura asli Ibel $1, yang membuatnya lebih mudah untuk dirasuki setan. Dalam beberapa hari, pasukan Ibel $1 menyerang ratusan kali, dan kedua belah pihak menderita banyak korban, berjumlah lebih dari 1 juta. Banyak juga manusia yang telah di Ibel $1, namun begitu mereka di Ibel $1, manusia akan langsung membasmi mereka dengan pisau daging. Ini adalah perintah kematian dari 4 kekuatan Dewa Super. Sekalipun itu saudara kandungmu,
selama dia di IBL $1, kamu harus segera membasminya. Jika tidak, tidak hanya Anda yang akan mati, tetapi banyak manusia akan terlibat dan mati. Jika Anda dirasuki setan, Anda bukan lagi manusia, Anda adalah utusan IBL $1 dan budak IBL $1. Karena dia adalah musuh, tidak ada yang perlu dikatakan, basmi saja dia secara langsung. Dalam beberapa hari, pasukan manusia bergiliran bertempur dan menyaksikan pertempuran tersebut, dan pada dasarnya mereka mengenal IBL $1. Ketakutan di hati banyak orang telah hilang, IBL $1 hanyalah monster yang aneh, pada hakikat tidak ada bedanya dengan binatang buas dan monster. Mereka juga memiliki lengan dan kaki, akan berdarah jika terluka, dan akan mati jika kepalanya dipenggal. Dalam hal ini, mengapa kita harus takut? Hari ke-12, pasukan IBL $1 akhirnya melancarkan perang besar mungkin. Para IBL $1 menjadi terbiasa dengan mode bertarung umat manusia dan memulai perang habis-habisan. Ketiga pasukan IBL $1 tidak menyerang ketiga pulau tersebut, melainkan dua pasukan lainnya berkumpul menuju Pulau Xingyue dan bersiap untuk pertempuran yang menentukan dengan manusia di Pulau Xingyue. Angin gelap bertiup, genderang perang ditabuh, dan perang akan segera pecah. Plus. Pertempuran antara alam dewa dan pasukan IBL $1 akan segera dimulai. Tapi di sini Lu Li masih disiksa oleh aura IBL $1. Untungnya, dia menemukan pulau tak berpenghuni, kalau tidak dia pasti akan terlihat oleh orang luar. Pulau menjadi berantakan, semua binatang buas telah dicabik-cabik dengan tangan kosong, bahkan bunga, tumbuhan dan pepohonan di pulau itu telah musnah. Banyak bukit di pulau itu yang hancur berkeping-keping, lubang-lubang di mana-mana, dan beberapa retakan tak berdasar yang semuanya diairi oleh air laut. Lu Li saat ini berada di tengah tumpukan puing, membungkuk dengan punggung membungkuk, matanya merah, dan seluruh tubuhnya kecuali wajahnya ditutupi sisik hitam, dia tidak berbeda dengan IBL $1. Aura yang merasuki tubuhnya adalah jahat, dingin, haus darah, kejam, ganas, del. Dia tampak seperti monster gila. Seluruh tubuhnya diserang oleh aura IBL $1, hanya menyisakan jiwanya yang tidak tersentuh. Alasan mengapa jiwa tidak dapat diserang adalah karena perlindungan jiwa naga. Meskipun dia dilindungi oleh jiwa naga, aura IBL $1 terus mempengaruhi jiwanya. Dia menjadi kejam, haus darah, kejam, jahat, dan tidak seperti manusia normal. Semua emosi negatif jauh di dalam jiwanya, emosi meledak. Ada malaikat dan IBL $1 yang hidup di dalam diri setiap orang. Setiap orang memiliki sisi indah seperti kebaikan, kemurnian, cinta, toleransi, dan kerendahan hati. Akan ada juga sisi buruknya seperti kesombongan, iri hati, amarah, kemalasan, keserakahan, nafsu, kerakusan, del. Ketika seseorang dilahirkan, ia hanyalah selembar kertas kosong. Jika ia mempelajari kebiasaan buruk sejak kecil, hal-hal buruk itu akan menempati jiwanya dan ia akan menjadi orang jahat. Jika seseorang dididik dengan baik sejak dini dan akhlak yang baik menguasai jiwanya, maka ia akan menjadi orang yang baik. Tetapi orang jahat bukannya tidak memiliki gen yang baik, dan orang baik bukannya tidak memiliki gen yang buruk. Hanya saja keburukan orang baik diredam oleh gen baik. Begitu dia ingin melakukan sesuatu yang buruk, gen baiknya akan menyuruhnya untuk tidak melakukannya. Begitu pula dengan Lu Li, ia bukanlah orang baik, namun banyak pikiran negatif dan jahat yang telah diredam. Ia tetap memiliki prinsip, dan tindakan serta tindakannya tidak akan melanggar prinsip dan intinya. Pada saat ini, alasan mengapa Lu Li menjadi seperti ini. Itu karena gen buruk yang tersembunyi jauh di dalam jiwanya telah dilepaskan tanpa batas, menempati dan mendominasi jiwanya. Dengan kata lain, dia bukan orang yang sama sekarang, dia telah menjadi orang lain, orang jahat lainnya. Lu Li. Hal yang paling menakutkan tentang aura IBL $1 bukanlah bahwa aura tersebut menyerang jiwa pejuang, tetapi aura tersebut secara diam-diam memobilisasi emosi negatif dalam jiwa pejuang, mengubah pejuang tersebut menjadi IBL $1 dan akhirnya kehilangan dirinya sepenuhnya. Jika seseorang sepenuhnya dikendalikan oleh emosi seperti membasmi, haus darah, mudah tersinggung, nafsu, kejahatan, del, apakah orang tersebut masih manusia? Apa bedanya dengan setan? Ini adalah situasi Lu Li saat ini, aura IBL $1 tidak dapat menjelekkan jiwanya, tetapi emosi negatif secara diam-diam mempengaruhi jiwanya. Jika dia tidak bisa bertahan, dia akhirnya akan kehilangan dirinya sendiri, menjadi gila, atau tenggelam sepenuhnya. Basmi, basmi, basmi. Lu Li meraung seperti binatang buas. Dia sudah sangat kejam. Berapa banyak orang yang telah dia bantai selama bertahun-tahun. Dia memiliki gen pembasmi di tulangnya, dan gen itu benar-benar tersulut pada saat ini.
Ada keinginan membasmi yang tak ada habisnya di dalam hatinya, dia ingin membasmi semua makhluk hidup dan menghancurkan seluruh dunia. Jika bukan karena kemauan Luli yang kuat, dia pasti sudah menjadi ibel $1 sekarang. Jika itu sepenuhnya karena pengaruh kekuatan luar, Luli masih bisa menahannya. Sekarang, pikiran jahat dan negatif lainnya dalam jiwanya juga bersaing untuk menguasai jiwanya, yang membuatnya tidak mampu menekannya. Ini seperti dua kekuatan yang berperang. Satu kekuatan awalnya lemah, tetapi selama perang, kekuatan ini memiliki pengkhianat internal dan menyebabkan masalah. Bisa dibayangkan betapa brutalnya pertempuran ini. Setengah jam kemudian, Luli akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Dia mengeluarkan beberapa raungan seperti binatang buas, dan kemudian dengan kasar berlari keluar dengan pisau pembasmi ibel $1 di tangannya. Setelah dia bergegas keluar pulau, dia tiba-tiba berbalik dan menebas pulau kecil itu dengan backhand-nya. Cek, cahaya pedang yang mengejutkan muncul dan tiba-tiba menghantam pulau itu. Pulau kecil ini sudah berlubang, tapi kali ini benar-benar tidak mampu menahannya. Pulau itu diguncang dengan keras beberapa kali dan tenggelam ke dasar laut. Air laut bergulung, air memercik, dan binatang laut di sekitarnya lari ketakutan. Basmi, basmi, basmi. Luli terus mengaum dengan marah, dan lebih dari setengah rambutnya yang seputih salju diwarnai merah oleh darah. Dia mengacungkan pedang pembasmi ibel $1 dan terus menebas ke arah laut, binatang laut dibantai satu persatu, dan banyak bangkai binatang laut segera mengapung di permukaan laut. Luli belum sepenuhnya gila dan tidak terburu-buru ke dasar laut untuk melakukan pembantaian. Ada makhluk kuat di bawah laut dalam, dan mereka mungkin mati jika bertemu dengan makhluk tertinggi alam dewa. Luli berjalan di atas ombak, tidak mengetahui arah, dan bergegas maju dengan ganas. Semua hewan laut yang diganggu dibantai, dan wilayah laut diwarnai merah dengan darah. Setelah berlari selama setengah jam, Luli tidak tahu berapa banyak binatang laut yang telah dia basmi, namun, kekerasan dan niat membasmi di dalam hatinya tidak dapat diredakan, tetapi menjadi semakin intens. Sebuah pulau tiba-tiba muncul di depannya. Ketika Luli menyapu dengan pikiran spiritualnya, dia menemukan bahwa ada sebuah suku di pulau itu. Mereka semua adalah dewa tingkat rendah. Yang terkuat hanya 3 yang kuat dari alam dewa, dan jumlahnya sebanyak 2 hingga 3.000 orang. Aduh, Luli menengadah ke langit dan meraung, rambut putihnya yang berlumuran darah beterbangan di udara, dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan keinginan membasmi di dalam hatinya. Dia tahu bahwa jika dia kehilangan kendali, ribuan orang itu akan dibantai olehnya, dan tidak ada yang tersisa. Tidak, aku tidak bisa membasmi. Begitu aku membasmi ribuan orang ini, aku akan menjadi gila sepenuhnya dan menjadi ibel $1 sungguhan. Aku akan menjadi orang gila pembasmi. Kalau begitu, aku lebih baik mati. Basmi, 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 basmi mereka semua, pisahkan mereka. Hanya dengan membasmi mereka semua kita bisa diselamatkan, bertahan hidup, dan hidup selamanya. Dua pikiran terus bergantian di benak Luli, tubuhnya bergetar semakin hebat, dan dia terus mengaum ke langit. Air laut di sekelilingnya terguncang oleh aumannya, dan aura kekerasan dan menakutkannya menyebar, menakuti semua binatang laut di wilayah laut sekitarnya hingga melarikan diri seperti orang gila. Anggota suku di seberang pulau terkejut. Ratusan sersan terbang keluar dan mengunci Luli dengan waspada. Setiap orang memegang senjata di tangan mereka, dan cahaya dingin pada senjata membuat mata Luli menyipit. Membasmi. Kelompok orang ini mengilhami niat membasmi yang kejam di hati Luli, matanya, yang sudah kembali jernih, berubah menjadi merah darah pada saat ini. Dia mengaum seperti singa yang marah, dan tanpa melepaskan serangan kuat apapun, dia bergegas ke kerumunan dengan pisau pembasmi ibel $1. Basmi ibel $1 ini. Di antara ratusan orang, seorang pria kuat dari alam dewa meraung, dan ratusan orang bergegas ke arahnya tanpa takut mati. Mereka tahu monster di depan mereka sangat kuat, tapi mereka tidak punya jalan keluar karena seluruh suku ada di belakang mereka. Pedang itu berkilat dan daging serta darah beterbangan kemana-mana. Kekuatan bertarung Luli terlalu kuat, bagaimana dewa biasa ini bisa melawannya? Segera daerah itu berubah menjadi neraka, dan laut menjadi merah karena darah. Ibel $1. Itu ibel $1. Apa yang harus kita lakukan? Ayo lari, ibel $1 datang. Melarikan diri. Di mana kita bisa melarikan diri? Ibel $1 itu sangat cepat, dan para pemimpin klan telah pergi untuk melawan ibel $1 itu. Ada begitu banyak binatang laut di laut, dan kita akan mati juga. Bu, aku takut sekali. Apakah ayah akan baik-baik saja? Ayah? Aku ingin ayah. Orang-orang di suku tersebut ketakutan.
Ada ribuan orang di suku tersebut, namun kebanyakan dari mereka adalah orang tua, lemah, sakit, cacat, wanita dan anak-anak. Pada dasarnya semua pejuang yang bisa berperang telah keluar. Ribuan orang ini sangat ketakutan, namun tidak berani melarikan diri karena ini adalah pulau terpencil yang dikelilingi laut. Tanpa pengawalan prajurit yang kuat, mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri, dan mereka akan dicabik-cabik oleh binatang laut. Bang bang bang, Luli sedang membantai di sana, dan setiap prajurit terbasmi, terkoyak, dan jatuh ke laut. Orang-orang di suku tersebut menjadi putus asa setelah melihat pedang pemimpin klan mereka menebas tubuh Luli, tidak mampu mematahkan sisik di tubuh Luli. Banyak orang berlutut di tanah dan berdoa kepada Tuhan, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Tuhan. Banyak perempuan yang duduk di tanah sambil menggendong anak-anaknya yang pucat karena ketakutan, dan terus berpesan kepada anak-anak tersebut agar tidak takut, jangan takut, namun mereka sendiri gemetar ketakutan. Ledakan. Hanya dalam satu batang dupa, ratusan orang yang bergegas keluar dibantai oleh Luli. Sisik di tubuh Luli berlumuran darah, rambut putihnya menjadi lebih merah, dan matanya seperti 2 bulan darah, memancarkan cahaya dingin. Memanggil, Luli terbang dan mendarat di pulau itu. Dia berjalan selangkah demi selangkah dengan pisau pembasmi ibel $1 yang masih mengeluarkan darah. Dia tampak seperti dewa kematian dari neraka, lebih seperti ibel $1 yang sedang menyerang saat ini. Meski wajahnya tidak tertutup sisik hitam, tidak ada tanduk di kepalanya, dan tidak ada sayap di punggungnya. Tapi di mata ribuan orang di suku tersebut, dia lebih menakutkan dari ibel $1. Bang bang bang, Luli berjalan maju selangkah demi selangkah, tubuhnya gemetar dan langkahnya tidak stabil. Pedang di tangannya masih berlumuran darah, meninggalkan bekas darah di tanah. Ada bekas perjuangan di wajahnya, dan dia tampak lebih ganas, dan ada suara-suara tertahan seperti binatang buas yang keluar dari tenggorokannya. Dia berjalan selangkah demi selangkah, langkah kakinya yang tumpul terdengar seperti dewa kematian mendekat. Masih ada lebih dari 2.000 orang di suku tersebut, dan ada beberapa yang memiliki kemampuan bertarung yang baik, namun tidak ada yang berani bergerak atau menghunus pedang saat ini. Semua orang dikejutkan oleh aura Luli dan ketakutan dengan kemunculan Luli, dan anehnya suku tersebut menjadi sunyi. Bu, apakah dia setan? Apakah dia akan memakan kita? Seorang anak tiba-tiba berbicara, memecah kesunyian suku tersebut. Luli hanya berjarak 1000 kaki dari kerumunan saat ini, jika dia mengangkat pisau daging dalam sekejap ke depan, ribuan orang ini akan terbasmi dalam waktu singkat. Setan. Setelah mendengar kata-kata anak itu, Luli berhenti. Pergulatan di wajahnya menjadi lebih intens, dan ekspresinya menjadi lebih ganas. Mata merah darahnya menyapu wajah-wajah ketakutan, dan aura pembasmi di tubuhnya bertambah dan berkurang. Saya tidak bisa membasmi mereka. Jika Anda membasmi saya lagi, mereka akan berubah menjadi ibel $1 sungguhan. Ini bukan pejuang, mereka tua, lemah, wanita dan anak-anak. Saya tidak boleh membasmi wanita dan anak-anak tua, lemah, dan saya tidak bisa menghancurkan prinsipku. Basmi, 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 basmi semua orang ini, basmi mereka semua. Dua pikiran terus bergantian di benak Luli. Dua pikiran, keadilan dan kejahatan, berjuang untuk menguasai jiwanya. Tubuhnya bergetar semakin hebat, dan ekspresi perjuangan di wajahnya menjadi lebih intens. Dia tahu betul bahwa jika dia melangkah lebih jauh, dia akan dirasuki sepenuhnya dan tidak bisa ditebus. Jika dia bisa menekannya dan mengambil langkah mundur, dia mungkin bisa mendapatkan kembali rasa kemanusiaannya dan sepenuhnya menekan aura ibel $1. Tapi situasi Luli saat ini seperti seorang pecandu narkoboy. Meskipun kemauannya sangat kuat, selalu ada ide yang lebih kuat yang mendorongnya, mendesaknya, menariknya. Ah! 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 Dia tiba-tiba menengadah ke langit dan meraung dengan liar. Aura kekerasan di tubuhnya begitu menakutkan hingga kaki semua penonton melemah. Kebanyakan orang langsung jatuh ke tanah, ekspresi putus asa terlihat di wajah mereka. Bertarunglah dengan ibel $1 ini. Seorang prajurit meraung dengan marah, bangkit, menghunus pedangnya, dan bergegas menuju Luli dengan gila-gilaan. Dia tidak tahan lagi dengan suasana menyedihkan ini, jadi sebaiknya dia mati dalam pertarungan dengan bahagia. Ini sudah berakhir. Ketika orang ini bergegas, sebuah pikiran muncul di benak Luli. Sulit baginya untuk menekan keinginan membasmi di dalam hatinya, tetapi ketika orang ini bergegas, dia tidak bisa menahan sama sekali. Selama dia membasmi satu orang, semua penonton akan mati dan terkoyak. Ibel $1, aku akan membasmimu, ibel $1. Pria itu datang dengan semburan api, melompat tinggi dan memukul kepala Luli dengan keras. Luli tidak bergerak dan tertegun di tempatnya. Ledakan.
Pedang itu menghantam kepala Luli dengan keras, tetapi bukan saja Luli tidak terbasmi, tubuh dan kepalanya bahkan tidak gemetar. Kekuatan tempur orang ini terlalu lemah untuk menembus pertahanan fisik Luli. Dengan baik, prajurit itu terkejut dan tanpa sadar menatap mata Luli, hanya untuk melihat sepasang mata merah darah yang sangat dingin. Mata macam apa itu? Pejuang ini belum pernah melihat mata yang menakutkan dalam hidupnya, dingin, jahat, tanpa emosi manusia, seperti ibel $1 di jurang neraka. Ledakan, pedang Luli menyapu, dan kepala prajurit itu terbang, aliran darah muncrat, dan kepalanya berguling, matanya yang terbuka lebar penuh ketakutan dan ketakutan. Ah! Banyak wanita yang berteriak ketakutan, dan beberapa anak menangis ketakutan. Wajah semua orang tua dipenuhi dengan kemarahan dan keputusasaan, ibel $1 ini terlalu kuat, dan tidak ada yang bisa menghentikan datangnya bencana ini. Membasmi. Setelah Luli membasmi satu orang, dia tidak bisa menahannya lagi, dia merasakan niat membasmi yang tak ada habisnya di dalam hatinya dan aura kekerasan di sekujur tubuhnya. Hanya ada satu pikiran di benaknya, basmi semua orang di depannya, robek-robek, dan hancurkan semua makhluk hidup. Ledakan. Dia melompat tinggi, memutar pedang pembasmi ibel $1 berdarah itu dengan kuat, dan menebas sekelompok orang di depan dengan keras. Ah! Ada lebih dari selusin orang di sana, ketika mereka melihat Luli mendatanginya seperti dewa pembasmi, mereka semua mundur ketakutan dan melarikan diri secara naluriah. Namun, seorang anak begitu ketakutan sehingga dia berdiri di sana dengan pandangan kosong, menatap pedang yang mendekat dengan mata berlinang air mata. Anak ini masih sangat kecil, mungkin baru berusia 3 atau 4 tahun, dia adalah gadis cantik berkepang. Mata polosnya menatap Luli tanpa berkedip, melihat pedang yang semakin dekat. Dia masih tidak mengerti arti pisaunya, dia hanya secara naluriah menatap Luli, menunggu kematian. Saat ini, gambarnya tampak membeku. Seorang anak yang baru saja tiba di dunia ini menghadapi pembasmi ibel $1 dan pisau daging berdarah. Dampak dari adegan ini sangat kuat. Ledakan. Pada saat ini, pikiran Luli terasa seperti sambaran petir. Melihat wajah polos anak itu, menatap mata jernih dengan noda air mata, melihat tubuh kecil itu, dia merasa seolah-olah ada pisau yang ditusuk di hatinya, saat ini. Pada saat kritis, Luli dengan paksa membekukan pedangnya di udara, dan dia mengendalikan aura pembasmi di pedang dan aura kekerasan di tubuhnya, jika tidak, anak itu akan terkejut sampai mati. Luli terjatuh, dan pedang itu hanya berjarak 3 kaki dari anak itu, kemerahan darah di mata Luli berangsur-angsur menghilang, dan ekspresinya tidak lagi ganas, digantikan oleh rasa menyalahkan diri sendiri dan rasa sakit yang tak ada habisnya. Dia tiba-tiba berlutut di tanah dengan satu lutut, memegang pedang di satu tangan dan menusukkannya terbalik ke tanah, dia menutup matanya, dan setetes air mata diam-diam jatuh dari sudut matanya. Ibel $1 menangis. Seluruh tempat menjadi sangat tenang kembali, mengapa ibel $1 ini tiba-tiba tidak membasmi anak itu, melainkan berlutut di tanah dan menitikkan air mata. Gambar ini membuat banyak orang saling memandang dan tidak bisa menerimanya. Luli memang menangis, bukan karena angin kencang, tapi karena rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Ketika dia melihat mata anak itu yang murni tanpa kotoran, semua emosi negatif di benaknya lenyap pada saat itu. Pikirannya menjadi sangat jernih, dia menjadi manusia lagi, dan menemukan dirinya kembali. Anak ini adalah penyelamatnya, tapi dia baru saja membasmi banyak kerabat anak ini, dan bahkan mungkin telah membasmi ayah dan kakek anak ini. Suku ini tinggal di sebuah pulau terpencil, hampir terisolasi dari dunia luar. Mereka semua bisa saja hidup bahagia, namun karena kedatangannya, kehidupan damai mereka pun hancur. Lebih tepatnya, hal itu menyebabkan mereka menderita rasa sakit yang akan berlangsung seumur hidup. Meskipun ini bukan niat awal Luli, dia masih merasa sangat bersalah, menyalahkan diri sendiri, dan kesakitan di hatinya. Dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa memejamkan mata, dia malu untuk menunjukkan emosi tersebut, jadi dia hanya bisa diam-diam menitikkan air mata. Dia menghela nafas panjang, merenung sejenak dan membuka matanya. Tidak ada lampu merah di matanya, sama seperti manusia normal. Dia masih tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa mengeluarkan banyak materi ilahi dari cincin luar angkasa, dan melemparkan ratusan juta sumber ilahi ke tanah. Dia mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Maafkan aku, saya menjadi gila dan membasmi orang-orang Anda sekarang. Ini untuk Anda, kompensasi. Setan telah menyerang, jadi Anda harus menemukan cara untuk pindah ke alam dewa atau tanah Yuyan." Setelah mengatakan itu, Luli melompat ke udara dan bergegas menuju kejauhan. Dia tidak berani melihat ke arah kerumunan itu lagi,
dan dia tidak bisa menatap langsung ke mata berair murni anak itu. Terbang ke udara, dia berpikir sejenak dan melemparkan jimat giok ke depan anak itu. Dia tidak menoleh ke belakang dan berkata dengan suara yang dalam, "Nak, jika sukumu menghadapi kesulitan di masa depan dan aku, Luli, belum mati, kamu bisa datang kepadaku. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah apapun di sukumu." Hei, Luli berubah menjadi meteor dan terbang menjauh, seluruh tempat masih sunyi, dan banyak orang masih bingung. Banyak orang tidak mengerti mengapa ibel $1 ini berhenti membasmi mereka dan masih bisa berbicara bahasa manusia. Pada akhirnya, dia benar-benar memberi mereka begitu banyak materi ilahi dan sumber ilahi, dan mengucapkan beberapa kata yang tidak dapat dipahami. Dari tanah, seorang lelaki tua bergumam beberapa kali, matanya tiba-tiba melebar dan dia berseru, "Dia bukan ibel $1, dia manusia, dia adalah dewa kematian, Luli." Tidak, dia terlalu mirip ibel $1. Mungkinkah dia dirasuki oleh nafas ibel $1? Berubah. Tapi, membasmi dewa Luli, suku tersebut langsung meledak. Suku ini tidak hidup mengasingkan diri di sini, melainkan baru saja melarikan diri ke sini belum lama ini. Mereka menyinggung keluarga besar di alam dewa dan terpaksa pindah ke sini. Mereka semua telah mendengar reputasi Luli, tidak banyak orang di alam dewa yang belum pernah mendengar tentang Luli. Saya tidak menyangka akan melihat orang hidup hari ini dan membasmi begitu banyak orang berkuasa di klan. Dewa pembasmi, orang ini memang dewa pembasmi, Algojo, ibel $1, ibel $1. Dia membasmi laki-laki dan anakku. Mengapa Tuhan tidak membuka matanya dan membasmi orang yang membasmi 1000 pedang ini? Set, berhenti bicara. Kalau dia mendengarnya, kita semua akan mati. Luli pasti telah di ibel $1. Soalnya, dia telah menumbuhkan skala ibel $1. Auranya barusan sangat jahat sehingga dia tidak berbeda dengan ibel $1. Dia berkata bahwa ibel $1 telah menyerang, jadi dia pasti telah di ibel $1 oleh aura ibel $1. Paman yang hebat, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kembali ke alam dewa, hanya saja lautnya sangat luas. Sang Patriark dan yang lainnya tewas dalam pertempuran. Kita akan dicabik-cabik oleh binatang laut dalam perjalanan. Kita harus pergi, tapi kita akan pergi ke Tanah Yuyan. Kita tidak bisa kembali ke alam dewa, jika tidak, Sekte Taiksu akan membasmi kita. Ada banyak keributan di suku tersebut, dengan tangisan, kutukan, dan perselisihan yang terjadi. Orang-orang kuat dari suku tersebut semuanya dibantai, dan semua orang kehilangan tulang punggung mereka dan kehilangan rasa proporsional. Luli sudah terbang ke sana. Dia memilih arah terbang secara acak. Setelah terbang selama beberapa jam, dia menemukan sebuah pulau kecil dan terbang ke bawah. Ibel $1, ibel $1. Luli meraung kesakitan. Tidak ada kebangkitan setelah kematian, dan kesalahan besar telah dilakukan, tidak mungkin dia basmi diri untuk berterima kasih kepada dunia, bukan? Dia hanya bisa menyalahkan ibel $1 atas hal ini, dan dia bertekad untuk membasmi lebih banyak ibel $1 untuk membalaskan dendam mereka yang mati. Dan, jika setan tidak diusir, tragedi seperti ini akan terjadi dari waktu ke waktu dan akan terus terjadi. Begitu ibel $1 menyerbu alam dewa, ratusan juta orang akan mati, banyak anak-anak akan kehilangan orang tua mereka, banyak orang tua akan kehilangan anak-anak mereka, banyak keluarga akan hancur, dan banyak orang akan menjadi budak ibel $1, sama seperti yang baru saja dia lakukan, sekarang, merugikan umat manusia dimanapun. Kita harus membasmi ibel $1 sebanyak mungkin. Luli memutuskan untuk mengesampingkan semua hal lainnya, membasmi ibel $1 adalah prioritas utama. Dia bisa melepaskan dendamnya dengan 4 kekuatan Dewa Super, jika dia bertemu dengan prajurit dari 4 kekuatan Dewa Super, dia bisa memilih untuk mengabaikannya selama mereka tidak menyerangnya. Jiwaku sama sekali tidak terpengaruh oleh nafas ibel $1. Luli merasakannya dan menemukan sesuatu yang sangat aneh. Beberapa jam telah berlalu, dan dia sangat sadar, tanpa niat membasmi atau emosi negatif apapun di dalam hatinya. Luli melihat tubuhnya, dia masih bersisik, dan setiap inci daging dan darah di tubuhnya dipenuhi aura ibel $1. Aura ibel $1 ini telah menyelinap ke dalam daging dan sumsum tulangnya dan tidak dapat diusir sama sekali. Apakah kemauanku telah disublimasikan atau dimutasi setelah kejadian ini? Apakah tidak akan terpengaruh sama sekali oleh aura ibel $1 di masa depan? Sebuah pemikiran melintas di benak Luli, dia merenung sejenak, tidak tahu alasannya. Mungkinkah itu juga ada hubungannya dengan jiwa naga? Cobalah berlatih. Luli duduk bersila dan bermeditasi, mempraktikkan kekuatan ilahi, memahami aturan, dan menemukan bahwa dia tidak berbeda dari sebelumnya.
Ia duduk bersila selama 7 atau 8 jam, namun ternyata jiwanya masih sangat terjaga dan sama sekali tidak terpengaruh oleh aura Ibel $1. Berjalan, tidak dapat berpikir jernih, Luli naik ke udara, lingin armor muncul, dia mengeluarkan gunung suci dan terbang ke arah tenggara. Begitu banyak waktu telah berlalu, haruskah para Ibel $1 memulai perang dengan pasukan para dewa, bukan? Saya tidak tahu apakah 4 kekuatan besar dapat menghentikan pasukan Ibel $1. Setelah terbang cepat selama 3,5 hari, Luli akhirnya menemukan seorang hidup yang juga merupakan pengintai dari keluarga besar. Dengan baik, pengintai itu terkejut ketika dia melihat sebuah gunung besar terbang ke arahnya. Dengan kemampuannya, dia tidak bisa melihat wujud asli Luli, jadi dia hanya bisa melihat gunung suci itu. Memanggil, tubuh Luli tiba-tiba muncul, dia terbang turun dari gunung suci, dan dengan dingin memanggil para pengintai, siapa namamu dan dari kekuatan apa kamu berasal. Ah! Luli tampak seperti hantu, mengejutkan pria itu, tetapi Luli berbicara dengan aksen manusia murni, dan mengenakan baju besi lingin yang menutupi sisik hitam di tubuhnya. Jadi pria ini merasa sedikit lega, dia mengangkat tangannya dan berkata, "Tuan, saya dari Balai Pramuka Rumah Ruang dan Waktu. Saya dikejar oleh pasukan Ibel $1 dan melarikan diri ke sini." Dari Rumah Ruang dan Waktu. Luli sedikit mengernyit, ekspresi pembasmi naluriah muncul di matanya, tetapi berpikir bahwa sekarang bukan waktunya untuk menyelesaikan masalah dengan Rumah Ruang dan Waktu. Dia bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana kabar pasukan Ibel $1 sekarang? Ruangmu dan Time Mansion serta 3 kekuatan dewa super lainnya dapat memimpin pasukan melawan Ibel $1. Gagal, dikalahkan. Ketika dia menyebutkan ini, wajah pengintai menjadi sangat jelek, dan dia berkata dengan getir, 4 hari yang lalu, aliansi manusia dan pasukan Ibel $1 bertempur di Pulau Xingyue. Aliansi tersebut dikalahkan, dan bahkan dewa tertinggi Rumah Ruang dan Waktu kita meninggal. 3. 1620